juga mereka bersahabat dengan umat Islam Palestina. Sehingga ketika umat Islam Palestina dibantai oleh Yahudi Ashkenazi, mereka ikut menolong. Dan orang Palestina pun bersahabat dengan mereka. Salah satu contoh mereka bangsa Sephardi ini adalah bangsa Naturai Karta, contohnya bangsa para Malazim sendiri. Yang kedua adalah klan Ashkenazi. Siapakah klan Ashkenazi ini? Adalah klan Yahudi yang menjadi penganut agama Kabalah yang masih menjaga dengan utuh tradisi dan mengamalkan agama nenek moyang mereka, agama pagan Kabalah. Kemudian mereka inilah bangsa Yahudi yang menjadi keturunan dari Khazar, ya, Catar, yang mereka tinggal di dataran tinggi Georgia, Rusia Selatan. Kemudian mereka menyebar ke Eropa, Amerika, Australia, bahkan sana sampai ke seluruh dunia, termasuk Asia. Mereka yang mengatur agama Kabalah dan mereka yang memegang kendali politik, kekuasaan politik Israel hari ini. Dan mereka yang berada di balik mangkal dekat Selat Dunia. Mereka lah yang mengendalikan ekonomi dunia. Dan mereka inilah yang kita kenal sebagai bangsa yang nasionalis. Ya, jenis Yahudi adalah bangsa yang berdasarkan rasisme. Satu paham di mana mereka mempercayai bahwa satu ras tertentu lebih unggul dari ras yang lain. Nah, kemudian Talmud yang dibuat oleh mereka ini dari nenek moyang mereka mempercayai berdasarkan Talmud ini bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Derajatnya lebih unggul dibandingkan dengan mereka. Nah, mereka mengklaim ini karena Tuhan pernah mengatakan ini pada untuk kemana. Kalau itu sudah tidak berlaku lagi. Namun ini dipakai oleh mereka sebagai doktrin untuk mereka, sehingga mereka memandang bahwa Talmud mengajarkan pada mereka bangsa selain mereka adalah subhuman, kaum Buddha, Slaves, kaum Goyim, maka tidak menjadi masalah memperlakukan mereka seperti memperlakukan kita. Problem berarti Allah inilah beberapa yang saya saksikan di Palestina, di mana mereka membangkit saudara kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita melupakan siapa bangsa Yahudi ini. Mereka Yahudi tetap Yahudi, maksudnya Zionis tetap Zionis. Nah, ini adalah gambaran bakti terorisme mereka. Profesor Dr. Emeritus Edward Helmer dari Wharton School of Business pernah mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan pada penduduk sipil untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Apa yang dilakukan Yahudi sampai hari ini merupakan bagian dari terorisme. Ya, yang dunia buka terhadapnya, termasuk PBB. Kenapa PBB buka? Karena PBB adalah instrumen politik Yahudi juga. Mereka sih yang menciptakan. Ya, jangan salah, PBB itu adalah bagian dari tujuannya mereka membuat PBB adalah untuk menjaga mengcover kekuatan dua kubu antara kubu komunis, kubu timur dan kubu barat kapitalis. Yang pertama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kejahatan-kejahatan mereka yang hari ini digunakan untuk melakukan tujuan mereka, yaitu depopulasi, menghabiskan bangsa umat Islam Palestina. Ya, satu program yang kita kenal dengan nama Waksud Hijau. Satu peluru maka satu peluru yang mati dua, maksud jadi ya. Kemudian yang kedua kita children, culik anak-anak, kemudian dibunuh dan diambil organ mereka lalu dibunuh. Ini pernah diungkapkan oleh seorang jurnalis Jerman ya saya khawatir nyawanya keberatan. Yang ketiga adalah kill the girls, bunuh para gadis kita mati seperti yang pernah saya saksikan di layar. Ini adalah Islam Abadi ya, yang saya yakin yang saya dengar itu adalah suara tembakan di musuhnya. Ini adalah detik-detik di mana Islam Abadi dibunuh. Apa motif yang mereka buat? Ya, para gadis yang terjebak di tempat-tempat yang sudah mereka skenario itu akan dituduh sebagai teroris yang akan menikam para tentara-tentara Yahudi dengan pisau yang mereka bawa. Padahal tidak bawa pisau. Ya, jadi teori yang bernama korban menjadi tersangka itu sudah selalu terjadi di zaman selalu terjadi di sana Palestina ini. Ini detik-detiknya.
setelah ada lalu diharapkan ke wanita tadi lagi itu seolah punya alasan. Wakillah seperti motif yang mereka lakukan dalam Holocaust. Nanti kita bahas. Menuju ke terbentuknya the new order yang mereka rencanakan. Holocaust menjadi titik tolak mereka bisa menguasai untuk karya kedua. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, itu adalah surat satu-satu yang dijelaskan dengan sangat gamblang tentang bagaimana dua janji hukuman Allah akan mereka diberikan oleh Allah kepada mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 4 kita lihat Allah dan Qadaina ila bani Israil fil kitab ila muslimin fil ardi Allah. Dan kami telah menetapkan. Allah menggunakan kalimat qadaina bukan qadana. Karena ini bukan takdir Allah. Tapi ini pilihan kita. Beda antara qadar dengan qadar. Kalau qadar adalah ketetapan Allah atau takdir yang Allah tetapkan yang tidak berubah sampai kapan. Allah tetapkan sejak 50 tahun tadi bisa disebut. Yaitu guru kita ya. Inna Allah qadara maqadir qabla an yakhluqa samawati wal arda. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir bagi segala sesuatu makhluk di alam semesta ini 50.000 tahun sebelumnya ketika Allah ciptakan. Adapun kodo adalah ketetapan Allah yang diputuskan ketika makhluk menjalani takdir. Makhluk menjalani takdir. Artinya di sana ada pilihan manusia. Pilihan manusia. Ketika manusia berbuat baik, Allah balas kodonya dengan baik. Di situ ada kasih baik. Ketika manusia memiliki keburukan, ada kodo balasan buruk. Itulah takdir buruk. Ya apa nasib buruk. Di sini mulai kode ini, artinya ini pilihan yang bahwa mereka memilih untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Dari sekian banyak kerusakan di muka bumi, Allah pandang ada dua kerusakan yang Allah pandang sebagai kerusakan besar, dan Allah siapkan dua hukuman dua kerusakan. Lalu sidun dan fil ardi marratayn wa ta'aluna Allah. Semua kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi. Sehingga dalam tauhid ada dua tauhid sakinah bahwa ini pasti mereka lakukan. Fil ardi di muka bumi. Marratayn dua kali. Wala ta'aluna dan semua kalian akan menyombongkan keluarkan dengan sesama. Hari ini kita merasakan bagaimana kesombongan mereka. Kemudian, faidah jawa'duhu lahum, ayat kedua Allah menyatakan faidah jawa'duhu lahum, apabila datang jadi hukuman yang pertama dan kedua. Ma'asna alaikum, kami utus kepada kalian, hei hamba-hambaku yang zalim, ibadah lana hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang sangat yang tidak terkalahkan oleh bangsa Yahudi saat itu. Jasuh khiladan dia pernah hamba-hambaku yang punya kekuatan merajalela di kampung-kampung dan ini yang membuat bangsa yang itu tercerai dan mereka kehilangan akses mereka sampai menjelang perang dunia ke-1 mereka tidak punya negara. Maka ada wa'ad pembunuhan dan adalah janji Allah pasti terlaksana. Ini kali yang berikutnya, summa radadna lakumul karah. Kemudian kami ulangi kesempatan bagi kalian al-karah alaihim untuk menguasai umat Islam. Artinya kalian akan kembali memasuki Palestina dan akan menguasai Palestina. Wa amdatnakum dan kami buatkan kalian di amwali wa bani dengan harta dan keturunan. Wa ja'alnakum aktsara nafira dan kami jadikan kalian sebagai bangsa yang paling banyak. Zakirul Mahmullah. Kalau kita lihat mungkin Holocaust ini merupakan titik bawah mereka bisa mendapatkan kembali akses untuk masuk ke Palestina. Dan Palestina adalah jantung dunia, jantung dunia. Maka ketika menguasai Palestina berarti di Muslim. Nah, mereka ingin kuasai dulu Palestina. Itulah yang mereka ungkapkan kepada siapa? Kepada Sultan Abdul Hamid. Darul Herzl datang sendiri kepada Sultan Abdul Hamid meminta kalian menguasai dunia. 2/3 dunia kalian kuasai kata. Dan kalian berikan bantuan kepada bangsa-bangsa seperti Swedia dan sebagainya. Sekarang kalian tahu kami adalah bangsa yang kuat dan kami tidak punya tanah. Tolong beri kami tanah, jadi kami dijadikan sebagai bangsa. Maka apa yang terjadi? Wakil Alhamdulillah
Herzl yakin bahwa permintaannya ini pasti tidak dikabulkan oleh siapa, oleh Sultan Abdul Hamid ya. Tapi dia salah, sebetulnya Sultan Abdul Hamid betul-betul akan memberikan wilayah kepada siapa, kepada Theodor Herzl. Dia akan memberikan tanah kepada Theodor Herzl. Tapi luar biasa kehati-hatian dari Sultan Abdul Hamid ini. Sultan Abdul Hamid tahu bahwa Yahudi itu adalah bangsa yang suka berbohong dan mereka punya banyak akal busuknya luar biasa. Maksudnya punya banyak planning. Ketika mereka mengemukakan satu hal, sebetulnya ada hal lain yang mereka sembunyikan. Nah, itu yang dibaca oleh Sultan Abdul Hamid. Maka Sultan Abdul Hamid kemudian mengatakan, wilayah mana yang akan kalian inginkan? Ya. Kalau tidak salah, dia seperti kasih opsi antara Argentina, kemudian juga Uganda, dan ada wilayah lain satu lagi. Tapi mereka ternyata meminta Palestina. Sultan Abdul Hamid paham, Palestina adalah jantung dunia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Palestina itu menghubungkan benua Afrika, Eropa, dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai 3 benua. Nah, Yahudi ingin menguasai dunia, dimulai dari Palestina. Apa kata Sultan Abdul Hamid terkait dengan permintaan sejenis Yahudi ini? Ini saya sampaikan pada persoalan ini tayangan ya, singkat saja terkait dengan jawaban Sultan Abdul Hamid kepada Yahudi ya, ketika mereka meminta Palestina. Ini jawaban Sultan Abdul Hamid. Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, bila aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tak akan memulai pembicaraan tubuh kami selagi kami masih hidup. Dan kita adalah putra bangsa yang merdeka di atas pengakuan Palestina berawal pula. Maka dari Yogyakarta, daerah istimewa yang dilahirkan lewat rahim kekhilafan Utsmani, dibesarkan lewat kebesaran Utsmani, dan pangeran yang paling dibanggakan itu menyandang nama yang sama dari Khalifah penjaga Al-Aqsa yang terakhir, Sultan Abdul Hamid bin Mustafa Kabirul Mu'minin Sayyidin Baladullah, Khalifatul Rasulullah Intarjawi, Raden Asy'ad Tawilso, Pangeran Portugal, Jajana Yusuf Ampel, siap bebaskan Palestina. Permintaan dari Theodor Herzl ini jelas ditolak. Jadi ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Maka kemudian Sultan Abdul Hamid mengusir. Nah, dia sudah siapkan planning. Apa planning berikutnya? Mereka ciptakan perang di waktu itu. Mereka rayu Yunani. Dan untuk perang ini mereka akan siapkan satu sosok yang akan menjadi pengganti Sultan Abdul Hamid. Nah, politik yang mereka gerakkan saat ini adalah satu by proxy, yang kedua politik belakang. Apa maksud by proxy? Mereka tidak langsung memerangi Kurdistan, tapi mereka menggunakan tangan Yunani untuk menghancurkan Turki. Ya. Kepada Yunani, Theodor Herzl bilang, Yun, kamu gimana rasanya tinggal di bawah kekuasaan? Nggak enak. Mau nggak kamu merdeka? Ya jelas mau. Nah, kalau gitu kita ciptakan perang. Apa ciptakan perang? Jadi gini, akan kita buat skenario perang. Skenario kita. Mereka lah yang berada di balik perang. Perang dunia ke-1, perang dunia ke-2. Revolusi Prancis, revolusi industri, dan revolusi Amerika. Masuk Indonesia. Jika kalau berangkat dari Indonesia, 2 jejak mereka ada di Indonesia sampai hari ini. Yang satu jadi cikal bakal CSIS, Central for Strategic of International Studies, Gereja Kristiani yang banyak ordo Yesuit menjadi anggotanya, yang Gus Dur pernah menjadi dewan kehormatan. Yang kedua, SDP, ini menjadi cikal bakal komunis di Indonesia sampai Innalillahi. Waktu itu masih banyak. Lanjut, Bang Edi masih. Lanjut, bebas Ustaz, bebas. Ya, mohon maaf nih, banyak data yang saya ungkapkan. Tadi inilah konspirasi Yahudi ya. Sampai pagi. Ketika begini ibarat benang kusut. Ketika yang satu berurai, yang lain itu terurai. Mudah-mudahan bisa diikuti. Wabillahi rahmatullah.
Iwakilan makumullah kembali ke ringkas. Lanjut Kemudian Ustaz, sudah diterima lama lagi menanti ada kajian tawaran ini. dari Heru Herzl pada Yunani. Ya, akan ada dua perang. Perang pertama adalah perang di mana Yunani menang. Perang kedua Yunani harus kalah Turki. Skenarionya begitu. Siapa tokoh yang mereka angkat? Ini cara mengangkat tokoh ini sampai hari ini mereka lakukan. Ada beberapa tokoh di Indonesia ini yang saya lihat karakternya sejarahnya mirip sejarah Mustafa Kemal. Mustafa Kemal itu ketahuan dia adalah seorang Yahudi sebelum nama. Yang dia ini kemudian memang secara pribadi dia benci pada Islam. Dia lahir Kok dari keluarga sama yang sama yang di benci pada Indonesia? Islam. Kemudian tinggal di Salonika. Salonika ini bagian wilayah kekuasaan Turki berbatasan dengan Yunani. Maka dipeliharalah dia disekolahkan dia ke Prancis, sekolah militer, pulang menjadi jenderal. Skenario sudah dibuat. Sementara di tubuh Turki itu sudah ada muncul kelompok sekuler yang punya jaringan langsung ke ring satunya Sultan Abdul Hamid, itu Turki muda. Iwakilan makumullah. Sekali lagi, iwakilan ya makumullah. Strategi apa yang dijalankan oleh Heru Herzl Sultan Turki Utsmani adalah strategi yang dulu digunakan oleh Sir Meir Abdul Rothschild, pimpinan Yahudi yang menciptakan dunia. Abad ke awal pertengahan abad ke-18, pasca revolusi Prancis, Heru Herzl mengundang 12 petinggi berkumpul di Bavaria, Frankfurt, sekarang di Jerman. Di saat itulah dia menggunakan gagal kita dalam revolusi Prancis. Maka kita harus berhasil dalam revolusi Inggris yang akan kita gunakan adalah revolusi Amerika. Maka saat itu dia mengumpulkan 24 langkah yang dia buat untuk menguasai dunia, step by step to take over dunia. Luar biasa. 12 petinggi Yahudi saat itulah dikumpulkan, kemudian diberi nama Illuminati. Akhirlah nama itu. Kemudian 100 tahun kemudian apa yang digunakan oleh Theodor Herzl oleh Rothschild itu dibahas oleh Theodor Herzl di konvensi Basel Swiss pertama. Konvensi Basel pertama Basel Swiss Theodor Herzl tahun 1897, dan itu dia beri nama menjadi Protokol Jonis. Dengan Protokol Jonis ini adalah skenario-nya seperti ini. Dimunculkan sosok sebagai bonekanya Mustafa Kemal, sekolahkan dulu ke Perancis, pulang menjadi jenderal, ditempatkan di Batalion 5. Di mana Batalion 5? Ini temannya juga dek. Di saat yang sama, media Yahudi siap untuk melakukan penciptaan buruk kepada dunia terkait dengan buruknya Sultan Abdul Hamid, fitnah kepada Sultan Abdul Hamid. Bagaimana seorang raja soleh, takwa, cinta pada rakyatnya, punya prinsip yang luar biasa bagus, ini diciptakan buruk oleh media mereka. Sementara Mustafa Kemal diangkat. Caranya gimana? Diciptakan perang tadi. Ketika perang pertama, Mustafa Kemal berjibaku. Diliput bagaimana perjuangan Mustafa Kemal melawan Yunani, seolah-olah dia sedang berjuang mempertahankan kedaulatan Turki. Ya, di saat yang sama, Sultan Abdul Hamid dicitrakan buruk. Ya, suka main wanita. Di saat-saat sedang genting, masih sempat bermain wanita. Suka membantai siapapun yang suka, bahkan tidak segan-segan membunuh mereka yang seberangan pendapatnya dan sebagainya. Ini namanya politik belakang. Baik proksi dia menggunakan Mustafa Kemal. Perang pertama kalah, Yunani menang. Perang berikutnya, Turki sudah disetting menang dan Yunani kalah. Maka ketika kemenangan inilah yang menjadi momentum di mana Mustafa Kemal mendapatkan suara yang bagus, Sultan Abdul Hamid mampu berfungsinya. Sampai pada akhirnya dia cerita Sultan Abdul Hamid dia tidak kita korban fitnah tadi dan syahid. Sementara Mustafa Kemal dilulukan sebagai bapak pejuang, maka langsung dia digelar Atatürk Bapak. Itulah momentum di mana berubahnya Turki Utsmani yang dari Islam menjadi sekuler seperti yang pernah kita kenal selama ini dalam sejarah. Iwakilan makumullah. Strategi itu masih dijalankan. Iwakilan, jangan salah. 24 protokol Zionis yang dulu mereka gunakan menghancurkan Turki, sekarang mereka gunakan untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia adalah the next thing. Mereka the next thing. Indonesia adalah the next thing. Kenapa? Karena kehilafahan kemungkinan besarnya terjadi dari timur, dan timurnya ini ahli Asia. Kami sudah hadir dalam satu seminar 2012 di mana 12 negara, beberapa negara yang hadir. Itu
itu sepakat menyerahkan kepemimpinan Asia kepada Indonesia ketika perang jihad Islami itu terjadi. Dimaksudkan rahmatullah kemarin yang tadi. Nah, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla membahas tentang bagaimana Yahudi mendapatkan kesempatan untuk menguasai kembali. Tadi saya bilang Holocaust ya. Tapi rahmatullah itu sejarahnya cukup unik juga. Sebetulnya saya ingin cerita panjang tentang Hitler dan kaitannya dengan Holocaust. Bangsa Yahudi pada saat Hitler menjadi pemimpin pasukan perang Dunia Pertama itu adalah bangsa yang pendatang. Mereka pendatang, tapi mereka menguasai mereka seperti negara tirai bambu di Indonesia yang menguasai ekonomi kaya raya, sementara pribumi Jerman di Indonesia. Nah, Hitler terpukul dengan peristiwa di mana ketika dia memberikan jam istirahat kepada pasukannya untuk mencari makanan. Kebiasaan itu orang Yahudi melemparkan besek makanan atau bahkan mengetuk sampah lalu diambil oleh orang Jerman di mana. Artinya saat itu orang Jerman yang kekurangan kemiskinan, maka dari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang Jerman, betapapun makanannya masih banyak. Maka Hitler memandang Yahudi ternyata menjajah secara ekonomi, maka Hitler dalam situ untuk mengusir Yahudi. Kalau dia menjadi Jerman akan mengusir Yahudi dari Jerman. Jika cerita Allah takdirkan dia menjadi Jerman. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi diusir. Jika cerita ada 5.000 orang Yahudi yang disekap oleh Hitler. Kemudian Hitler mengirimkan surat kepada petinggi Yahudi di Bavaria, kemudian mengatakan di Eropa ya, kemudian mengatakan bahwa kami menyandra 5 orang 5.000 orang tebus dia sekira 3 sampai waktu ditentukan. Kalau tidak akan kami bantu. Nah, orang Yahudi sebetulnya mengirimkan pesan ke sana. Kemudian bagaimana kondisi Yahudi ini dikirim ke masyarakat. Tapi ternyata petinggi Zionis ini, petinggi Yahudi ini mereka tidak memerhatikannya. Karena yang mereka butuhkan adalah para pemuda-pemuda yang bisa berjuang menjadi tentara untuk menciptakan negara pertama di muka bumi, yaitu Palestina. Seperti Palestina dari Islam. Jika cerita 5.000 orang yang menjadi Indonesia, itu mengatakan kiranya kalian betul loh, kami tidak main-main katanya. Jika cerita betul lah, tapi para manusia yang mati Allah, pintarnya Yahudi, mereka menanam kamera ya di setiap ruangan sehingga pembantaian itu terjadi. Maka selesai perang dunia kedua, ya, Yahudi punya dokumentasi kejahatan perang dunia kedua kepada ini. Inilah yang bisa besarkan dalam peristiwa Holocaust. Kalau Yahudi adalah korban perang, maka akhirnya apa? Mengalihlah kompensasi dunia kepada Yahudi sehingga diberikan kemudahan, memasuki tanah Palestina. Ya, Inggris sebagai pimpinan sekutu bukan pintu bagi Yahudi untuk masuk Palestina 1948 melalui jalur melalui Balfour 1918 ya. Resolusi Abdul Balfour yang mengizinkan Yahudi masuk ke tanah Palestina. Subhanallah. Kalau kita lihat, saya membayangkan itu ketika membaca ayat ini. Sumarudan dalam kumul karota alaihi ma'abdanan ya'atul bani waja'alakum aksara. Kemudian kami kembalikan kesempatan bagi kalian untuk memasuki Islam. Wa amdadnakum, dan kami kuatkan kalian di amwali dan di harta. Mengalir harta kompensasi. Bahkan di zamannya Obama, saya simpan video dari ceramah Obama, saya siap menggelontorkan, saya sudah menyiapkan 300 juta dolar uang untuk membantu Yahudi untuk mengawal keamanannya. Subhanallah, itu Obama saja seperti itu. Wabanina dan anak-anak. Di sini ada yang menerjemahkan Bani ini artinya ada pasukan perang di seluruh dunia. Mungkinlah kalau para balok ke Palestina, West Bank di barat, para balok akan menyaksikan di setiap checkpoint, terutama di Al-Aqsa. Itu orang-orang tentara-tentara Yahudi itu berbeda bangsa, berbeda itu ada yang Asia, yang Afrika, pokoknya seluruh dunia itu ada jam wajib militer. Ada wajib militer, mereka menjaga tugas di Palestina. Itu dari seluruh dunia. Ya wajahnya aku maksa Rasulullah, dan kami menjadikan bahasa kali ini bahasa yang besar. Dimaksudkan Rasulullah, itulah kesempatan kedua mereka menguasai Palestina. Dan apa yang terjadi? Maka pada tanggal 1948 mereka menyatakan diri bahwa mereka menguasai Palestina dan mereka merdeka menyatakan berdiri sebagai sebuah negara pada tahun 1948, tepatnya 15 Mei 1948. Tapi Rasulullah
yang menjadi bagian dari strategi mereka untuk menguasai dunia itu berhasil. Apa yang saat itu mereka gunakan ya? 3 proyek besar Yahudi yang berhasil diciptakan melalui para penggagas mereka dan terwujud pada saat 1948. Apa itu yang bilang Rasulullah? Bisa melihat beberapa sekali dalam perkembangan Rusia yaitu ini sampai hari ini 2 bulan. Hasil karya mereka itu ada tokoh Mendy Hijers ya. Dalam Herzl yang terakhir itu. Kemudian ini ada dalam proyek mereka 3 program besar Indonesia Yahudi ya, mengumpulkan semua kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia melalui misi kebangkitan pendidikan melalui sosial sebagai kira yang disebut dengan Zionisme adalah paham kembalinya ke Indonesia. Yang kedua, mendirikan negara yang berdaulat di atas nama 14 Mei atau 15 Mei 1948 dengan presiden pertamanya Charles Isman dan berikutnya David Ben-Gurion. Kemudian yang ketiga, menanamkan pengaruh hegemoni atas dunia dalam framing mereka di seluruh dunia. Dan ini merupakan istilah dari istilah dari pilot project mereka yang jadi project pertama. Saya sempat membaca beberapa buku yang terkait dengan hal ini. Ada yang namanya The Jericho Project. Dalam The Jericho Project ini dijelaskan bahwa ada keyakinan Yahudi sejak dulu sampai hari ini bahwa mereka hanya tinggal 3.000 tahun saja di dunia. Maka 3.000 tahun ini mereka mau bangkit jadi 3 ya. Kemudian satu kita mulai dari 0 sampai 10 tahun kan. Nilai itu artinya 10 tahun. Nah, hari ini kita berada di ketiga, dari 2000 sampai milenium ketiga inilah yang mereka mulai itu. Bagi orang Yahudi adalah year of the Jubilee. 1000 tahun terakhir sebelum kiamat menurut mereka adalah masa bagi manusia dengan Tuhan ini. Apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka lakukan dengan one global world yang artinya negara-negara di dunia adalah shadow government. Mereka yang harus segera bertentangan dengan agenda yang Yat Mesir, NPP Muhammad Mursi, Muhammad Gaddafi, Indonesia, kemudian juga Indonesia, ya itulah. Ya. Maka setelah itu negara-negara seluruh dunia dan mereka ciptakan politik dunia, one political system demokrasi, one economic system kapitalis, dan kawan military system main lantai di belakangan. Ya, seperti apa yang mereka lakukan, termasuk di Indonesia, gaya-gayanya seperti itu. Tembak dulu, baru tersangka sudah mati. Seperti Dr. Sumarno, juga ada atau mereka menciptakan lagi ideologi kata lain. Ini adalah step by step. Di mana tempat bagi mereka untuk menciptakan pesan kontrol? Mana lagi kalau bukan negeri yang dijadikan pernah dijadikan Allah Palestina. Kita lihat 1946 Palestina. Warna hijau dia para penduduk Palestina yang mayoritas. Etnis Yahudi tidak lebih dari 8%. Tapi begitu PBB memecah Palestina menjadi 2, PBB memecah Palestina menjadi 54% dari Yahudi, 46% dari saat itu orang Palestina terbagi 2. Ya, ada West Bank, ada di barat, ada Gaza dan Gaza. Sampai hari ini saya khawatir jika bangsa pendatang yang masuk saja nasib kita seperti itu. Ya, dari 8% Yahudi sekarang menjadi mayoritas. Tapi rahmatullah dan juga akibat yang pertama yang Masjidil Aqsa tempat Islam Raja Rasulullah SAW, mereka sudah mempersiapkan istana mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa ini dan akan menggantikan istana Dajjal. Jika Salomon itu akan persiapkan Dajjal, dan jika ini sudah berdiri, artinya mereka menahan garis besar. Maka beberapa proyek mereka jalankan. Hari ini menurut saya fitnah Dajjal ini menjadi sempurna. Betulkah fitnah Dajjal ini menjadi sempurna? Bermula dari awal milenium besar.
Dan dalam perang untuk memasuki dunia order, Yesus Yuda Kingdom itu adalah dihancurkannya WTC. Hancurnya WTC kayak sama. Sejak tahun 2002, begitu peristiwa WTC terjadi, 11 September 2001, itu kami telepon kepada kami kontak. Ini ada yang ganjil. Kok aneh sekali peristiwa. Ya, hampir banyak hal yang ganjil yang saya catat. Ya, saya mungkin saya butuh waktu banyak ini kalau harus saya kemukakan di sini inginnya bertemu ya suntes-suntes lah. Dan subhanallah hancurnya WTC ini sekali lagi WTC bagi saya ini adalah ritual human sacrifices ya, yaitu ritual mengucurkan banyak darah manusia persis seperti ritual kaum pagan yang dilakukan zaman belum pernah menonton film Apokalipto. Darah kaum yang terjajah itu oleh jantungnya diambil darahnya dimasukkan di puncak altar mereka. Nah itu yang akan mereka persiapkan dengan darah manusia. WTC merupakan ritual human sacrifices untuk memasuki year of the Year 1000 tahun bagi kekuasaan Tuhan di atas dunia. Hari ini mereka sedang euforia. Kenapa mereka sedang euforia? Ini saya perlihatkan satu momen di mana percakapan antara Benyamin Netanyahu dengan petinggi dan dia. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Persiapan untuk menyambut New World Order ini. Masih selalu lakukan selalu teksi kami dari masih roh dan masih sadar masih berubah lekas masih bermain atau ini sih masih bisa hadir buat show kamu show tadi dan berubah. Itu percakapan zaman dulu ya Bang. Nah tadi bisa dilihat filmnya ya. Ada filmnya ya? Ada? Tadi filmnya ada? Bang Bedi? Ada. Tayangannya ada? Oke, baik. Ada Ustaz. Kebetulan waktu bahwa itu kejadian waktu Benyamin Netanyahu itu masuk ke periode yang kedua. Jalankan pada kedua. Kan dia sebelumnya periode. Namun antara periode kedua periode pertama dengan periode ketiga itu terhalang oleh Ariel Sharon, terhalang oleh Olmer dan Ehud Olmer. Lalu masuk lagi dia menjadi sebelum Naftali Bennett ini kan dia sempat jabatan. Iwan Filan Mahkamullah. Nah berikutnya saat ini mereka sedang euforia. Apa euforia ini? Karena keyakinan mereka berdasarkan Talmud mereka, mereka itu yakin raja mereka akan datang ya apabila didahului oleh lahirnya seekor sapi jantan yang berwarna merah semua ya, tanpa cacat sedikit pun. Mereka mengulang peristiwa ini seperti dulu ketika mereka kejatuhan mereka karena sapi betina. Nah sekarang mereka ganti dengan sapi merah. Warna merah ini akan menjadi alat bagi mereka untuk memasuki dunia. Sekali lagi, warna merah ini jadi alat bagi mereka untuk memasuki dunia. Itu tanda kemarahan mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Dan ini diawali dengan lahirnya seekor sapi. Maka hati-hati dengan warna merah, Pak Mas. Ini termasuk di Indonesia ya. Merah itu darah, dan darah itu itulah Yang ada tanduknya bukan Ustaz? Iya betul. Ada tanduknya gitu. Tapi ya tahu ya macamnya putih apa enggak ya saya lupa. Kira-kira rumahku kalau lahir sapi merah, sapi jantan berwarna merah tanpa cacat sedikit pun, itu tanda Tuhan yang mereka tunggu akan ada. Ya, kira-kira rumahku dan sapi merahnya pun sudah ada. Sapi merahnya ini istidrak dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Yes, we've been Ini sapi merahnya saya perlihatkan. waiting for a perfect red heifer, a paraduman. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is, there are thousands of red calves throughout the world.
Itu sapi merah tuh. Ya di situ tuh sapi merah yang bawa dikorbanin Itu adalah sapi merah ya. Dajjal. Beberapa pakar tentang sapi ya, tentang hewan, dokter hewan segala macamnya juga. Apakah betul ini sapi ya, mereka melakukan tes dan sebagainya, genetika dan apa yang terjadi dia fisiknya dilihat, maka diyakini betul bahwa ini sapi. Sapi ini adalah sapi yang akan menjadi bagian yaitu sacrifices, ya, sapi yang akan disembelih langsung oleh Mesias diganti sebagai Tuhan yang paling tertinggi. Sapinya sudah ada, maka percepatan dilakukan. Dan percepatan ini yang dimaksudkan adalah bagaimana mereka segera menunjukkan the New World Order tadi menjadi bagian dari Year of Jesus, Year of the Yehuda Kingdom. Maka pandemi ya menjadi bagian dari ini. Saya sempat menyampaikan ini beberapa kali. Oke lah, ada satu fakta yang saya dapat, dari satu dokumen yang saya temukan terkait dengan permulaan batas bermasalah ketika WTC dihadirkan, jadi ditolak bisa betul-betul subhanallah, Allah memberikan beberapa hal terjadi dan beberapa hal itu datang, banyak yang datang tanpa saya juga, teman-teman berbagi cerita dan sebagainya. Kira-kira Allah terkait dengan pandemi pada tahun 2002 saya menemukan data ini adalah saya perlihatkan sendiri. Nama Allah bersama dengan Illuminati Kartim. Illuminati Kartim ini adalah satu permainan kartu yang dulu pernah kita buat, ya, dan pernah kita lakukan. Kalau zaman dulu mungkin kartunya ceritanya Doraemon. Ya. Nah, ada seorang game publisher yang terkenal di Indonesia namanya Steve Jackson. Itu pada tahun 90 dia berencana membuat permainan kembali dia dari Illuminati Kartim. Nah, pada tahun yang sama, Secret Service dari Amerika berhasil kantor kerja Steve Jackson, dan mereka tertarik dengan permainan ini. Menurutlah dia sempat ditangkap dan ternyata dia dibebaskan. Dan pada tahun 1995, Steve Jackson menerbitkan permainan ini. Makanya jangan tunjuk begitu biar panjang. Kemudian ketika terjadi pandemi ini, saya sempat membuka kembali di YouTube, ya, ternyata sudah tidak ada. Nah, ini seperti ini, channelnya sudah tidak ada, sudah dihapus. Nanti saya sempat mendokumentasikan permainan kartu-kartunya, ya, sudah ada banyak kartu yang menarik yang pertama ini. Terorisme dulu. Masih wajah Allah, kalau kita lihat gambarnya, saya akan membayangkan ini adalah aksi yang benar-benar hancurnya terjadi. 6 tahun kemudian, tepatnya 11 September 2001, terjadi tragedi teroris Islam yang difitnahkan kepada Osama bin Laden dan Osama bin Laden. Termasuk Saddam Hussein menjadi fitnah itu membuat orang yang lagi di sana ada Syekh Abu Musa Bazarkawi bin Al-Qaeda yang dari Umar al-Bajali itu difitnah. Saddam Hussein itu terlibat, dua-duanya
meminta maaf kepada keluarga bersama Aden atas fitnah ini. Kami tergesa-gesa memutuskan. Lalu dia meminta juga Colin Powell yang sebagai juru bicara di Inggris mengatakan bahwa Saddam Hussein tidak terlibat dan tidak menyimpan senjata, tapi mereka sudah membunuhnya. Osama bin Laden pun sudah difitnahkan oleh media seluruh dunia sebagai teroris selama bertahun-tahun. Seperti itu. Baik, gambar berikutnya seperti ini. Nah, gitu. Saya mereka hancurkan, tapi ternyata Pentagon pun persis terjadi. Pentagon pun bahkan ada banyak cerita yang lucu kayak dengan pesawat yang katanya menabrak Pentagon. Banyak hal yang ganjil di waktu itu. Saya menyimpan datanya. Yang melakukan penelitian ini adalah Komisi Negara oleh Kongres Amerika, dan ternyata semua ini adalah bohong. Bahkan Komisi Negara yang disebut oleh Kongres Amerika ini mengatakan semua tragedi WTC adalah disebut oleh orang Amerika. Siapa lagi pada ya justru berkumpul tentang Gabriel Makullah. Ada kartu yang bernama Wall Populasi Reduksi. Kalau kita lihat bagaimana agenda yang ini untuk mencapai kepada New World Order, mereka harus mereduksi populasi manusia, harus menyisakan 500 juta. Bagaimana cara mereduksi dengan pandemi? Zaman dulu sebetulnya sudah banyak pandemi. Saya simpan dalam satu folder saya tentang Chemtrail, bukan Contrail, Chemtrail. Dulu di Eropa banyak sekali Chemtrail. Dulu beramai di itu yang pertama saya bahas dalam kajian-kajian saya di Arabi. Chemtrail ini adalah singkatan dari chemical zat tinggi, ada HAM, ada yang lain juga, termasuk Bluetooth. Tujuannya adalah untuk bisa menekan beberapa pandemi menciptakan penyakit global. Lalu media mengatakan bahwa itu penyakit virus ini bla 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 bla. Maka pada akhirnya pemerintah dengan sigap melakukan kontrol kesehatan. Tujuannya apa? Untuk melakukan pembatasan apapun. Maka muncullah karantina. Adalah kartu yang saat ini kita rasakan terwujud luar biasa. Nah, inilah kartu-kartu ilmu negatif yang sebetulnya ini sudah ada sejak tahun 90-an. Artinya pandemi ini benar-benar pandemi. Benar-benar pandemi. Dan siapa yang dikorbankan? Jadi apabila banyak hal yang sebetulnya ingin saya katakan, tapi waktu kita tidak cukup ya, iwakilah ini yang sempat saya buat terkait dengan pandemi ya, termasuk tentang isu revolusi industri 4.0 yang kita bicarakan ya, itu ternyata merupakan bagian dari upaya untuk mengontrol dunia. Bagian dari kontrol populasi, bagian dari distribusi order. Walaupun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu mungkin saya coba bahas kembali, namun ini ada satu bagian yang bisa melihat kedua bagian dari penyumbang yang mereka ini. Step by step mereka berfungsi dan ternyata ini menjadi bagian dari program kerja PBB. Kalau saya baca selama sejak awal saya sudah menyampaikan bahwa PBB adalah sebuah inisiatif itu bermasalah. Dan apa PBB kerja untuk Islam? Ada 300 lembar resolusi PBB untuk Israel yang melakukan kejahatan yang tidak tapi tidak satu lembar pun yang berwujud. Namun sanksi militer fisik serangan Israel PBB Palestina. Sebelum saya tutup ya Abdullah, ada banyak hal kejahatan yang ini pernah terjadi dan untuk persoalan kami ya ampun, ada apakah ini sebenarnya? Semacam menyemprotkan, ya memang itu air yang sangat banyak disemprotkan dari belakangnya pesawat ini. masyarakat akan sakit, masih dimasukkan ke rumah sakit, maka dengan mudah media mengatakan, oh ini sedang stadium sekian,
sudah level sekian. Subhanallah. Maksudnya di balik itu apa? Ya, nyari. Orang walaupun sudah banyak melihat tayangan, kira intinya seperti itu. Saya sangat senang sekali jika data-data yang saya punya dulu sampai sekarang masih saya senang. Itu saya para pelaku itu, para proses, saya coba. Kalau nanti kita berbincang, kita rahmatullah ya intinya manusia dengan kemampuan apapun tidak bisa melawan mereka. Maka hari ini pun jika umat Islam bersatu tanpa campur tangan Allah secara langsung, itu tidak mungkin akan menghadapi banjir asli. Maka kita tugas sekarang yang hanya bisa kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah, persiapkan kekuatan terbaik ketika nanti komando dari Allah turun. Saya melihat bahwa seolah-olah ini merupakan isyarat Imam Mahdi akan datang. Amin ya Allah. Karena tanda-tanda Imam Mahdi akan datang sesuatu. Pertama, An-nasu ayat hujan baitahu ya'tam min baitahi, terhalang manusia melaksanakan ibadah haji. Kenapa terhalang? Tidak mampu. Kakak kayaknya. Kita bertemu. Kenapa haji menjadi rukun Islam? Assalamualaikum. Dan kenapa sholat menjadi rukun Islam? Itu adalah syahadat. Iya. Ini adalah tauhid. Dan tauhid adalah itu saya ada hubungannya. Terlalu banyak yang saya kemukakan, tapi cukup dulu sekian insyaallah. Dan waktu kita sambung kembali bahasan kita dalam bahasan antara tauhid dan fitnah dajjal. Insyaallah bahasan ini akan membuat kita paham kenapa Allah mewajibkan haji kepada kita dan kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Dan kenapa misi para ukuran utama itu tauhid. Itu nanti akan kita jabarkan terkait dengan kalimat yang digunakan Islam. Pada topik bahwa tadi lah aku dan Islam. Jadi kan barangkali dapat saya sampaikan dengan berbagai manfaat. Mohon maaf terlalu panjang. Ya terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf kepada guru kami Dr. Kiai ini. Demikian terima kasih dan Allah yang pasti memberkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Agar bisa dinonaktifkan dulu mikrofonnya ya para sahabat kita. Jadi kita biasa diakhiri dengan ini Ustaz, sesi tanya jawab. Apakah Ustaz berkenan Ustaz ada sesi tanya jawab untuk 3 orang saja ya? Baik, saya ingin sebelum saya mulai sesi tanya jawab, bagi yang sedang tidak bertanya agar menonaktifkan mikrofonnya untuk kenyamanan bersama supaya semua bisa mendengar dengan jelas, dan untuk hasil yang lebih bagus suaranya lebih baik pakai headset ya, ini lebih jelas gitu. Oke, baik. Dengan Mas Muammar Ali, silakan Mas Muammar Ali, singkat padat ya karena waktunya terbatas, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Bismillah mau tanya ini saya perhatikan kan Islam itu sedang ada dalam kondisi yang sangat-sangat rapuh sekarang. Itu ada, ya saya lihat dari yang sejarah yang udah-udah juga biasanya kan sesuatu yang kuat itu diawali dari sesuatu yang apa itu merupakan indikasi kalau Islam itu sebentar lagi akan segera bangkit. Ya itu aja sih. Terima kasih Pak Boy. Apa terus langsung dijawab aja. Iya. Terima kasih Bang Ali yang sudah menyampaikan. Muhammad Ali ya. Jadi Bapak Islam ini seperti air ya. Ketika air itu dibentuk, maka air itu akan berhenti dan menimbulkan kekuatan untuk menyedana. Nah, maka ketika airnya sudah banyak, maka air itu pada titik waktu itu akan menimbulkan waktu yang akan menghasilkan kegunaan. Hari ini umat Islam ditekan, hari ini umat Islam diberi kekuatannya, maka akan sampailah pada saat nanti kekuatannya akan meledak pada waktu yang Allah kehendaki. Ya, makin kuat tekanan-tekanan musuh-musuh Islam kepada Islam, makin kuat umat Islam akan menekan mereka lagi. Apalagi Rasulullah SAW menjanjikan bahwa akan ada kemenangan sekali lagi sebelum hari kiamat. Rasulullah SAW sempat terbangun ke Masjidil Baitullah di Mekah. Ini disaksikan oleh Ummu Hani. Umar bin Khattab juga menyaksikan Rasulullah terbangun dari Masjidil Baitullah dengan bacaan qiraat Al-Fatihah dan berkata, Allahumma hamdalah, Allahumma hamdalah, Allahumma. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah. Maka apa kata Ummu Hani? Rasulullah terbangun, Rasulullah bin Khattab ambil Rasulullah SAW dan mengatakan, aja, mana ya Rasulullah? Itu ya Rasulullah. Mana ya Rasulullah? Bukan barang tadi Rasulullah. Rasulullah telah menyampaikan Islam. Kenapa kata Rasulullah SAW? La yazharun al-Islam hatta yarudal kufra. Semua Islam akan tegak kembali. Hatta yarudal kufra al-mawdi. Sampai kekafiran akan kembali ke tempat asal. Akan kembali ke tempat asal. Maka demi Allah, Rasulullah menyebutkan sifat Islam zahir nanti adalah tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi yang kecuali Islam akan sampai di sana. Dan tidak ada satupun rumah di muka bumi bagi kampung kota mereka. Islam akan memasuki setiap pintu mereka. Dan demi Allah pada saat itu kalian akan melihat supaya itu lebih turun. Kalian akan menyaksikan agama hanya untuk Allah sendiri. Kata Rasulullah juga, kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Ketika Islam bangkit, kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke tempat asal, komunisme akan kembali ke asal, termasuk Sudaiisme akan kembali ke pulau terbaik. Gitu ya Bapak. Nah, semua ini merupakan Islam itu akan, apalagi melihat dari tanda-tanda lain itu sudah luar biasa. Puncaknya adalah satu, ketika umat Islam sama sekali tidak bisa melaksanakan haji. Apa peristiwa itu? Peristiwa berdarahnya secara suci. Setelah matinya seorang raja penguasa Arab dan kemudian di atas bendera, lalu 3 putra mahkotanya akan berkuasa. Banjir darah ini akan terjadi ketika terjadinya kemunafikan di tanah Arab Saudi. Ini ada satu kisah yang saya temukan dalam sejarah Saudi Arabia. Ada sebuah hadis begini. Ada penggalian di bumi Bani Sulaim di zaman Rasulullah SAW. Seseorang menemukan timah sebesar inilah. Ya. Lalu orang tadi menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah baca Tuhan dan arti Bani Sulaim. Rasulullah kaget. Kalian menemukan itu? Ya, kamu temukan ini dari bumi Bani Sulaim? Betul. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW? Sayus'arul ma'adinu min ardi Bani Sulaim. Summa sayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam. Syirarun nasi fil alam. Akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Dan akan berkumpul setelah itu seburuk-buruk manusia di muka bumi. Kampung Bani Sulaim. Kira-kira apa maksudnya? Bani Sulaim yang Rasulullah sabdakan adalah Saudi Arabia. Dan Rasulullah bersabda akan digali barang tambang dari Bani Sulaim, bumi Saudi Arabia. Setelah itu muncul ditemukan barang tambang tadi, maka manusia-manusia terburuk di muka bumi akan berkumpul di bumi manusia.
Kira-kira Saudi Arabia berdiri pada tanggal 23 September 1932. 2 tahun berikutnya, 1934, berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company, Aramco. Dan melalui berdirinya Aramco inilah maka berkumpullah manusia-manusia di dunia yang kata Rasul seperti itu sampai hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan bagaimana deislamisasi terjadi di sana, fitnah demi fitnah terjadi dan orang yang sosial Mekah. Maka Rasulullah sudah bersabda, "Ukhrujul musyrikin min jaziratil Arab." Keluarkan orang-orang musyrik dari tanah Arab. Apa yang terjadi di sekitar Mekah, Rasulullah, dan sekitar Madinah. Ya, Rasulullah tidak jauh dari Madinah ada satu tempat yang dijadikan sebagai Benson Song. Tempat ini tidak jauh dari puncak bukit yang akan menjadi bukit Dajjal dan Jabal Hamzah. Itu di luar Madinah. Dan sebulan ini sudah banyak terjadi di sana, termasuk di Jeddah. Dan apalagi hari ini kebijakan yang dikeluarkan misalnya anak emasnya ini, kebijakan yang deislamisasi banget. Nah, ini memicu kemarahan umat muslim dan ulama-ulama. Satu ulama sudah dieksekusi mati, ya salah Yanbu kalau tidak salah, setelah ulama ini mengkritisi muasasah. Tidak lama setelah beliau mengkritisi langsung ini menjadi memicu akan kemarahan bangsa dan akan memicu kebangkitan para ulama tadi. Ingat kemunculan Imam Mahdi itu adalah ketika ulama-ulama yang ingin berjuang membersihkan nama Mekah itu berkumpul dan Allah pertemukan dalam momen ibadah haji kafah tahun ini. Allah itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi saya kembalikan kepada penanya kedua ya Ustaz, langsung ya Ustaz. Silakan, ini siapa, investigasi jurnalistik, silakan Bos Darling ya, silakan bos. Bos langsung ke Ustaz Muhammad Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan ini izin bertanya. Saya ada 2 pertanyaan. Afwan ini sebelumnya. Satu, saya mau bertanya ini, saya dan teman-teman, kalau misalnya sudah banyak nih orang yang sudah tahu tentang masalah tentang pembodohan konspirasi, kalau kita bergerak, menurut Ustadz apakah kita salah seperti demo ataupun dengan menggugat-gugat, itu apakah salah di mata masyarakat atau kita salah melawan hukum? Yang kedua, saya punya grup, apakah Ustadz bersedia ingin masuk untuk menjadi host voice chat di Tele? Terima kasih. Afwan Ustadz sebelumnya. Baik, iya. Ini kayaknya belum dijawab. Siap. Baik, terima kasih kepada investigasi jurnalistik ya namanya itu ya. Mas Darling. Para boleh dan batas berwata Nah, yang pertama tentang betul. Di wakilnya aksi-aksi demo memang itu merupakan hak prerogatif yang warga negara di Indonesia dan juga itu dilindungi undang-undang. Namun sekali lagi bahwa tidak semua undang-undang yang kita laksanakan itu bisa diterima oleh yang berkuasa di tanah air ini sebagai hal yang baik dan hal yang harus. Maka itu menjadi selalu menjadi momen di mana yang bisa jadi perkara. Kemudian waktulah saya pernah bertemu dengan satu ulama yang biasa sebagai guru saya dan kami bertemu di tempat yang biasa kami beliau menyampaikan ada pesan dari tokoh nasional kita yang peduli kepada kedaulatan bahwa saat ini umat Islam bisa melakukan yang terbaik yaitu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, salat mereka, dan kedua hidupkan sunnah Rasulullah yang terkait dengan istiadat itu. Libat ini adalah artinya bersiap siaga, berjaga-jaga dengan cara mengontrol bagaimana pergerakan Islam yang lewat media ke lewat tempatan itu dicatat. Ada hal-hal yang penting dikoneksi lalu seperti Islam untuk edukasi. Yang kedua, sistem istiadat ini adalah persiapan
karena bagaimanapun pasti chaos itu terjadi. Persiapkan secara fisik, terutama sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan itu melatih kuda, memanah, dan kekuatan fisik, kemudian kekuatan kelompok. Upayakan selalu ada dalam kelompok untuk dinamika dan amalkan sunnah selesai tidak mahal. Ada. Nah, yang ketiga, jangan melakukan gerakan-gerakan yang produktif dengan berpuasa sampai saat nanti seruan itu Allah berikan itu waktu. Nah, itu yang sempat saya dengar pesan itu, bahkan sampai kesan mengatakan tolong selama 2021 jangan ada hamba yang dia minta, kalau betul nanti Masya Allah akan menjadi korban. Nah, tunggu sampai saat nanti Allah mempersatukan kita dalam satu iman. Nah, saya tanyakan kapan itu, belum katakan nanti tahun ini, dia tahun ini. Maka tahun ini yang dimaksudkan jadi pulau-pulau politik pulau. Nah, ulamanya mengatakan pada saat itu kami negara Indonesia membutuhkan ulama apa itu. Itu barangkali untuk yang pertama. Yang kedua, saya agak berat ya untuk menjawab karena mohon maaf rumah saya tidak begitu jauh dari markas. Itulah ya, jadi pantauan mereka sekali ya. Tapi saya yakin kalau yang ini tidak aman ya kalau ini ya tidak terkontaminasi. Apa Ustaz? Ya, Aribat. Aribat ini isinya intel semua, Ustaz. Intel Allah ya. Intel Allah, Ustaz. Dan buzzer-buzzer Allah semua. Saat ini saya sudah ada dalam cita-cita untuk menyampaikan kabar-kabar baik bagi saudara-saudara atau bersilaturahmi kepada para ulama, bersilaturahmi kepada umat Islam seluruh Indonesia, dan saya mungkin bagian dari tugas untuk mengontrol semua itu kekuatan. Dan pada saatnya nanti insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bekerja bersama-sama membela ini. Amin ya Allah. Mohon maaf jika saat ini saya mungkin agak silent dan banyak sekali grup yang ada dalam HP saya itu sampai di Polda dia mohon maaf sekali sampai di Polda harus skrip ya, jadi mohon maaf sekali kalau khawatir kalau saya akan menjadi presiden kurang baik, maka mohon maaf mungkin saya menyimak, saya mendengar, tapi saya tidak bisa berkomentar, tapi insya Allah kita ketemu dalam kajian itu barangkali ya, karena mohon maaf ini saya punya cita-cita bisa tembus nanti ke Palestina. Amin. Amin ya Rabbi. Saya juga mau Ustadz ikut ke Palestina. Terakhir saya menangkapkan dulu. Ya Allah, saya sudah sampaikan hal ini kepada saudara-saudara para pejuang begini. Saya tidak bisa maksudnya dia sudah. Karena intinya mereka masih yakin. Amin ya Allah. Ya Pak Hari itu, terima kasih Pak Miki. Ya. Satu lagi boleh Ustaz atau cukup gimana? Boleh silakan. Satu lagi ya, terakhir ya. Mang Dian Ar-Roki, silakan Mang Dian, langsung singkat padat jelas. Yo. Suaranya diaktifkan dulu, Mang Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Harun? Masya Allah. Iya. Alhamdulillah kita bertemu di sini, Ustaz. Iya, berapa tahun? Saya menghitung mungkin sekitar 17 apa 16 tahunan, Ustaz. Iya. Sama-sama ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah anak di Tasik ini, Ustaz. Anak di Tasik saat ini, ya. Hanya ini aja, Ustaz. Yang pertama, Alhamdulillah saya senang melihat antum dalam kondisi barang sehat. Masya Allah ya. Karena udah sekian tahun kita nggak ketemu. Gini, Ustaz. Ada beberapa hal. Kira-kira menurut antum
pelajaran apakah yang mungkin kita bisa berikan ke serta didik kita, khususnya yang anak-anak SMA, untuk menghadapi hal-hal yang ya itu tadi Ustaz. Subhanallah, ini materi-materi antum yang sekarang disampaikan ini seolah nostalgia ke sekian belas tahun ke belakang Ustaz. Yang ini juga sempat antum presentasikan sebelum antum banyak presentasi ke beberapa tempat Ustaz. Aduh. Demikian Ustaz, itu aja lah mungkin. Kira-kira trik seperti apakah yang mungkin kita untuk bisa mendidik anak-anak kita nih di zaman yang seperti ini? Karena kalau seandainya mungkin dengan memakai konsep yang lama itu sepertinya ya mungkin ya itu dia kondisi yang mungkin nggak memungkinkan. Hakada. Ya, syukur saya Kemudian. beri salam untuk di Tasik ya. Alhamdulillah. Baik. Yang ini saya minta izin untuk menjawab ya Pak Medi. Baik, terima kasih sahabat kami yang bersedia luar biasa teman kami untuk kelas kita belajar selama 2 tahun kurang ya di sebuah lembaga bahasa Arab. Baik, teman-teman makmullah. Kalau para mau lihat mungkin protokol Zionis, salah satu dari protokol Zionis itu berbicara bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa maka hancurkan generasi muda. Nah, untuk menghancurkan generasi muda, satu, jauhkan mereka dari agamanya. Cara mereka menjauhkan dari agama adalah dengan dijauhkan dari miskin. Nah, berarti langkah pertama kita adalah harus mengembalikan budaya ya, ke masjid dan ke masjid. Lalu yang kedua, ketika mereka dikembalikan ke masjid, maka hidupkan Islam kepada mereka di masjid. Ya, mulai dengan ibadah sholat dan ibadah yang lain, dan juga ada tarbiyah di sana. Nah, tarbiyah apa yang disampaikan? Yang kedua, dalam protokol Zionis juga dikatakan bahwa untuk menghancurkan generasi muda sebuah negara, untuk menghancurkan sebuah negara adalah hancurkan generasi mudanya, dan untuk menghancurkan generasi mudanya adalah jauhkan mereka dari sejarah, jauhkan mereka dari sejarah. Nah, maka kita harus melakukan counter attack kepada mereka, kepada langkah ini adalah kembalikan, sampaikan pada mereka sejarah Islam yang sesungguhnya dan sejarah dunia yang sesungguhnya, bahkan sejarah para nabi yang sesungguhnya. Nah, kaji di masjid-masjid bersama generasi muda ini, kemas dalam bentuk tayangan dan kajian-kajian yang bisa mereka terima, maka itulah akan membuat mereka timbul semangat untuk berjuang membela agamanya karena merasa memiliki sejarah yang luar biasa sejarah. Nah, ini itulah yang saya akan lakukan. Ya Allah, ini yang saya lakukan. Kenapa saya beberapa kajian-kajian ini selalu saya sampaikan sejarah ini, dan setelah kajian kami konsolidasi dengan para pemuda, apakah mahasiswa, apakah pelajar ya, dan pesantren santri-santri, termasuk dengan para asatidnya. Nah, kita diskusi dan kita bahas tentang langkah-langkah produktif untuk efektif untuk melakukan sebuah perubahan sosial, nah, terutama untuk para generasi muda. Nah, kira-kira itu tahapan yang menurut saya paling tidak bisa untuk membangkitkan semangat para pelajar, dimulai dari meluruskan mafahim mereka tentang agama. Kemudian yang kedua, bikin mereka, ditakwin mereka agar sikoh dengan agama mereka, dengan Quran hadis. Ajak mereka mengkaji Quran, ajarkan mereka tentang hadis dan sunnah Rasul. Ketiga, ya, gambarkan pada mereka kehebatan sejarah para ulama Islam zaman dulu. Lalu kemudian bangkitkan semangat mereka dengan janji-janji pahala-pahala di sisi Allah dengan ujian berbuat di jalan Allah membela. Langkah-langkah efektif ini akan mengantarkan dan membangkitkan semangat para pemuda, para pelajar kita, sehingga mereka merasa percaya diri. Karena krisis para pelajar dan mahasiswa serta generasi mereka tidak adalah krisis identitas, karena mereka seolah-olah kehilangan jati diri mereka ketika dihidupkan di sejarah dan sosial. Itu barangkali sebagian yang bisa saya sampaikan. Allah akan barangkali sudah paham lah bagaimana arah maksudnya saya sampaikan. Kita sering ketemu ya. Ini barangkali terima kasih. Iya, jazakallahu khairan. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini sudah sampai di ujung acara nih Ustaz ya. Jadi sudah 3 penanya yang sudah tadi kita coba fasilitasi untuk tanya jawab ya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya tidak puas. Jadi kalau tidak puas kan nanti ngaji lagi.
Jadi Ustaz, ini kayaknya saya boleh request Ustaz, kalau misalnya kita nanti suatu hari di episode keberapa kita lanjut lagi, bisa Ustaz ya? Insya Allah, dengan senang hati berarti. Ya, siap Ustaz. Soalnya ini anak-anak sahabat Ar-Ribat ini tingkat penasarannya tinggi. Jadi apalagi mengenai hal-hal seperti itu ya. Jadi soal memecahkan teori konspirasi, soal eskatologi itu tinggi banget gitu. Iya. Kami bisa kalau bisa offline ini. Wah, kita seneng banget Ustaz. Kalau bisa ada yang di rumah saya di Jakarta, saya siapin semuanya. Ayo Bang Pokoknya, Medi, kajian yang paling tinggal datang aja deh. offline. Insya Yang Allah. punya hadir juga. Ya hadir Ustaz ya. Ya. Mungkin saya bisa kasih resume sedikit Ustaz ya untuk sahabat Aribat Ustaz. Jadi sahabat Aribat sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Baikuni tadi sejatinya adalah ajakan, himbauan yang harus kita jawab sama-sama, bahwa kita semua harus kembali kepada Islam yang benar, Islam yang lurus, Islam yang pegangannya cuma dua, yaitu Quran dan Sunnah gitu. Dan kita ngaji berpegang pada ulama-ulama yang lurus dalam perjuangan, bukan ulama-ulama yang bisa dibeli oleh kekuasaan dan uang. Kira-kira itu, kalau udah kita pegang semua itu, insya Allah kita nggak akan tersesat. Mau ada propaganda apapun di media, mau ada racun-racun pikiran dari manapun, ideologi-ideologi baru, kita nggak akan terpengaruh. Kita akan stuck, kita akan stick pada ketauhidan Islam kita, insya Allah. Dan yang pasti dalam perjuangan jangan tinggalkan keberanian. Kalau para pejuang tidak punya keberanian, nanti ilmu kalian, pengetahuan kalian akan percuma. Jadi anak-anak Aribat ini saya ajak untuk semakin berani, semakin tegas. Jadi nggak usah takut ada intel, ada apa, itu nggak usah takut gitu. Kita punya Allah yang satu, Allah Maha segalanya. Buang rasa takut, putusin urat takut kalian dalam berjuang untuk Islam. Itu pesan dari saya. Insya Allah biarkan mereka yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama mereka. Kira-kira seperti itu kesimpulan resume singkat dari saya. Mudah-mudahan kajian KSI Aribat ke-15 ini cukup mencerahkan dan membawa pengetahuan yang bermanfaat ke depannya. Jazakallah khair Ustaz Rahmat Baikuni, jazakallah khair Dewan Pembina Dr. Azairin atas waktunya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa bareng yang akan dipimpin oleh ayahanda kita Dr. Haji Muhammad Abdul. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari Ustaz kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kesiapan kita menjadi seorang muslim yang sejati, tetap istiqomah di dalam membela agama Allah. Amin. Kita doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ardh ya zal jalali wa la ilaha illa anta rahmatika nastaghiitsu aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la ilaha illa anta Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu lagi semuanya. Ketemu lagi di kajian ada kita Yai, saya minta izin bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Ya Allah Allahu Akbar. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eko. Semangat terus semuanya ya, anak-anak Alipat ya. Yes. Semangat terus. Yes. Wah. Siap. Ya.